Lo pikir kerja keras selama 30 tahun bisa bikin lo pensiun tenang? Salah besar. Nih, gue tanya, kalau semua orang kerja keras, kenapa cuma sedikit yang beneran bisa nikmatin masa tua tanpa stres mikir uang? Lucunya lagi, banyak orang yang bilang, yang penting nabung, nanti juga cukup. Tapi, cukup buat apa? Buat hidup atau buat bertahan? Lo sadar nggak? Kita semua kayak hamster di roda. Lari setiap hari, capek, tapi nggak pernah maju. Gue pernah ketemu bapak-bapak umur 58 tahun. Kerja dari muda, gajinya stabil, hidupnya sederhana. Tapi waktu pensiun, uang tabungannya cuma cukup buat setahun. Lo tahu dia bilang apa ke gue? Saya kira selama saya kerja, saya aman. Ternyata saya cuma numpang lewat di masa produktif saya sendiri. Dan itu nyentil banget. Karena gue sadar, banyak dari kita sekarang jalan di jalur yang sama kayak dia. Kita sibuk kerja, tapi gak pernah sadar. Kita gak lagi bangun masa depan. Kita cuma nyicil kelelahan. Lo tahu kenapa mimpi pensiun banyak yang gagal? Karena kita hidup di budaya nanti aja. Nanti gue nabung kalau gaji udah naik. Nanti investasi kalau ada uang yang lebih. Padahal nanti itu gak pernah datang. Kita terlalu fokus cari gaji yang lebih besar. Tapi lupa bikin sistem yang bisa jalan walau kita berhenti bekerja. Dan yang paling kejam, kita bahkan gak sadar setiap kali kita upgrade gaya hidup, kita justru downgrade masa depan kita sendiri. Lo kira upgrade HP setiap tahun itu kecil? Tunggu sampai lo lihat efeknya 20 tahun lagi. Kalau lo kerja 30 tahun, tapi gaya hidup lo naik setiap 6 bulan, berarti uang lo gak pernah sempat bertumbuh. Lo bukan gagal nabung, lo gagal menunda kesenangan. Orang-orang yang pensiun tenang bukan yang gajinya paling tinggi, tapi yang dari awal mengerti satu hal sederhana, yaitu uang lo harus kerja lebih keras daripada lo. Lo capek kerja 8 jam, tapi uang lo nganggur di rekening. Dan lucunya, lo lebih percaya janji HRD tentang bonus tahunan daripada percaya kekuatan bunga majemuk yang bisa nyelamatin hidup lo. Tapi tunggu dulu. Kalau udah banyak yang tahu soal investasi dan dana pensiun, kenapa masih sedikit banget yang beneran bisa pensiun tenang? Kenalin, ini Andi, umur 35 tahun, kerja kantoran, gajinya lumayan. Setiap bulan masih bisa nongkrong dan jalan-jalan. Tapi setiap kali lihat saldo tabungan, Andi ngerasa ada yang salah. Gue udah kerja 10 tahun, tapi kok gak tenang ya? Sampai akhirnya, pas pandemi datang, perusahaannya tutup. Uang tabungan yang seharusnya bisa buat hidup 6 bulan, habis dalam 2 bulan. Dan itu titik di mana dia sadar. Dia gak pernah bangun keamanan. Dia cuma bangun rutinitas. Lo mungkin bukan Andi, tapi kalau lo masih hidup dari gaji ke gaji, tanpa plan pensiun, lo cuma satu kejadian jauh dari nasib yang sama. Sekarang,
Lo mungkin mikir, terus gue harus mulai dari mana? Gak usah ribet, mulai dari hal yang paling sederhana. Yang pertama, tentukan angka pensiun lo. Bayangin, hidup lo umur 60 tahun nanti. Butuh berapa per bulan buat hidup yang tenang? Yang kedua, pisahkan uang masa depan dari uang sekarang. Anggap aja dana pensiun itu kayak tabungan buat orang masa depan yang mirip lo, tapi lebih tua. Yang ketiga, bikin uang lo bekerja. Jangan tunggu kaya buat mulai investasi. Mulai kecil tapi rutin. 100.000 sebulan aja, asal konsisten. Karena lo bukan lawan waktu. Lo lawan penundaan diri sendiri. Dan satu hal yang paling penting, lo gak harus sempurna buat mulai. Lo cuma harus mulai dulu. Gini ya, mimpi pensiun itu gagal bukan karena lo gak punya uang, tapi karena lo gak punya kesadaran. Lo kerja setiap hari buat masa depan, tapi masa depan itu lo biarin kelaparan. Dan parahnya, semakin lo tunda, semakin kecil peluang lo buat tenang nanti. Jadi mulai sekarang, coba pikirin satu hal. Kalau lo terus kerja tanpa arah, lo bukan nyiapin pensiun. Lo lagi nyicil stres di masa tua. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Biar kita sama-sama belajar sebelum semuanya terlambat. Karena kadang kemiskinan bukan datang saat lo kehabisan uang, tapi saat lo berhenti mikirin masa depan.